Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kapal terbakar saat bersandar di Pelabuhan Panjang. Sebuah kapal terbakar di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung pada Kamis 18 November 2021 dini hari. Dari informasi yang dihimpun, KM 336 itu terbakar saat sedang sandar. Kapal milik PT Inti Santosa Alam Bahtria ini mulai mengeluarkan api sejak pukul 00.13 menit waktu Indonesia Barat. Beruntung, kebakaran kapal yang belum diketahui penyebabnya ini cepat diketahui oleh warga sekitar. Beberapa menit berselang, datang petugas damkar untuk memadamkan kobaran api yang menghanguskan seluruh bagian kapal. Peristiwa terbakarnya KM 336 sempat direkam oleh warga dan menjadi viral di media sosial. Kabid Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Bandar Lampung, Sutarno, mengatakan, setelah menerima laporan dari warga, pihaknya langsung mengerahkan personel ke lokasi kebakaran. Sutarno menjelaskan api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam setelahnya, yakni sekitar pukul 1.15 menit waktu Indonesia Barat. Selain menurunkan 5 unit mobil damkar, pemadam api juga dibantu 2 unit kapal pemadam dari PT Pelindo. Proses pemadaman yang menghabiskan 5 tangki ini selesai pada pukul 1.15 menit waktu Indonesia Barat. Jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 18 orang. Sementara itu, Kapolsek Panjang Kompol Adit Priyanto membenarkan peristiwa terbakarnya KM 336. Kendati demikian, Adit belum dapat berkomentar banyak. Ia menyebut kebakaran tersebut sudah ditangani Polresta Bandar Lampung. Kasat Reskrim Polresta Kompol Devi Sujana menyatakan saat ini pihaknya masih menyelidiki penyebab kebakaran. Oleh karena itu, Devi belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil penyelidikan tersebut. Berita selanjutnya, penataan PKL di Pasar Bambu Kuning ditunda. Pedagang kaki lima Pasar Bambu Kuning berhasil bertahan dari eksekusi penataan pasar. Berdasarkan pantauan dari Tribun Lampung, sudah 2 hari para PKL berhasil mempertahankan puluhan lapak di Jalan Bukit Tinggi Bandar Lampung hingga hari Kamis 18 November 2021. Di mana sehari sebelumnya mereka juga melakukan hal serupa. Bahkan para PKL melakukan barikade pada Rabu 17 November 2021 kemarin. Akibatnya petugas yang ada pun tidak mampu berbuat banyak. Hingga hari gelap tak ada satupun lapak PKL yang berhasil dirubuhkan. Kepala Dinas Perdagangan Bandar Lampung Wilson Faisal mengatakan untuk menjaga kondusivitas pihaknya akan tunda penataan pasar di jalan tersebut. Meski ditunda karena kendala tersebut, ia menyebut penataan PKL akan tetap dihadirkan. Diupayakan 1-2 hari ini akan selesai. Menurutnya, penataan tersebut memiliki landasan peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang penertiban umum. Ditambah lagi lokasi lapak PKL yang berada di atas trotoar yang juga terintegrasi dengan saluran drainase. Tetapi menginginkan solusi dan harapan kita kepada pemerintahan kota Bandar Lampung yaitu Bunda Eva agar supaya bisa merenovasi tempat kita agar lebih elok dan cantik. Setuju? Itu yang tepat bagi kita, bukan dipindah sana pindah sini kayak kucing garong. Setuju? Itu kita berharap dengan segala kerendahan hatinya agar pejabat Kota Bandar Lampung bisa merubah sikapnya yang akan menggusur dengan bahasa merenovasi menjadi memperbaiki tempat saja. Setuju? Setuju! Dan kita juga tidak akan tinggal diam. Tentu kita akan ikuti aturan mainnya. Setuju? Setuju! Karena kita tahu bahwa yang namanya usaha perlu modal. Setuju? Setuju! Tapi yang jadi masalah ketika modal kita habis namun tidak ada pemasukan, itu yang jadi masalah. Setuju? Berita selanjutnya, polisi selidiki identitas orang tua dari bayi yang ditemukan di depan Masjid Bandar Lampung.
Polsek Kedaton Tengah menyelidiki identitas orang tua bayi yang dibuang di Masjid Nurul Iman, Labuan Ratu, Bandar Lampung pada Rabu 17 November 2021. Bayi perempuan yang diduga baru beberapa hari dilahirkan itu ditemukan warga sekitar masjid pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Kedaton Kompol Eri Hafri melalui Panit 1 Reskrim Aibda Afroni menyatakan, penemuan bayi perempuan itu masih dalam tahap penyelidikan. Menurut Afroni, pihaknya bakal menelusuri identitas orang tua bayi dengan mencari rekaman CCTV di sekitar lokasi. Masih ditelusuri, namun di area masjid memang tidak ada CCTV-nya, kata Afroni. Afroni menambahkan pihaknya juga sudah meminta keterangan warga sekitar mengenai motif pelaku diduga karena tidak terima dengan kondisi bayi tersebut. Diketahui bayi mungil itu mengalami cacat fisik di bagian bibir. Tidak mengarah ke hasil hubungan gelap, tapi mungkin lebih karena tidak terima kondisi bayinya. Afroni berharap orang tua bayi bisa menyerahkan diri ke aparat kepolisian. Bagi warga yang mengetahui informasi mengenai keberadaan ibu bayi, segera lapor pihak kepolisian. Bayi perempuan seberat 3,4 kg ini ditemukan pengurus masjid menjelang azan maghrib. Awalnya bayi itu dikira boneka, ternyata itu merupakan bayi. Sutimah menyebut kondisi bayi malang tersebut dalam keadaan sehat. Perkiraan sudah berumur 1 hari karena tali pusarnya masih bengkak tapi sudah dipotong. Berita selanjutnya, Pemkab Pringsewu beri penghapusan denda tunggakan pajak PBBP 2. Pemerintah Kabupaten Pringsewu memberi penghapusan denda kepada wajib pajak yang menunggak pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan. Kepala Badan Pendapatan Pringsewu Waskito mengungkapkan pembebasan denda administratif itu hanya diberikan pada periode waktu tertentu, yakni yang melakukan pembayaran mulai dari 1 November hingga 31 Desember 2021. Oleh karena itu, Waskito pun mengajak warga yang mempunyai tunggakan segera membayar PBBP 2. Sebelum denda dikenakan kembali, segera melakukan pembayaran PBBP 2, kata Waskito. Ia mengatakan bila penghapusan denda ini sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak. Juga sebagai satu langkah untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Waskito mengungkapkan bahwa saat ini realisasi PBBP 2 sudah mencapai 68,16%, di mana target PBBP 2 ini sebesar 12,9 miliar. Realisasi baru sebanyak 8,8 miliar rupiah. PBBP 2 ini bisa dibayarkan melalui Bank Lampung, kantor pos, dan L-Smart. Sebelumnya diberitakan Badan Pendapatan Daerah Pringsewu merencanakan digitalisasi pelayanan pembayaran pajak daerah di wilayah Bumi Jejama Secancanan. Upaya digitalisasi ini sebagai inovasi dalam era perkembangan teknologi informasi secara intensif dan masif. Sebelumnya dirinya mengatakan saat ini kesadaran masyarakat umum untuk membayar pajak sudah bagus. Namun, sarana masih terbatas, oleh karena itu pihaknya sedang berupaya menyediakan layanan pembayaran pajak, terutama layanan yang mudah diakses oleh wajib pajak dimanapun berada. Sedang mencoba dikembangkan untuk memakai mobile tahun depan, insya Allah mudah-mudahan bisa seperti itu, kata Waskito. Berita selanjutnya, pergantian Kapolres Pringsewu. Jabatan Kepala Kepolisian Resort Pringsewu berganti. AKBP Rio Cahyowidi kini menjadi Kapolres Pringsewu, menggantikan AKBP Hamid Andri Sumantri. Sertijab dipimpin oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiyato di Mapolda Lampung pada Kamis 18 November 2021. Berdasarkan rilis yang diterima Tribun Lampung, AKBP Hamid Andri Sumantri akan mengisi jabatan sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung. Sementara AKBP Rio Cahyowidi sebelumnya merupakan Kapolres Ngada Polda Nusa Tenggara Timur. Hadir dalam kegiatan Sertijab Kapolres Pringsewu, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Subianto serta sejumlah pejabat utama di lingkungan Polda Lampung. Rencananya, serah terima dan pisah sambut pejabat Kapolres Pringsewu akan digelar pada Jumat 19 November 2021 di Mapolres.
Selain Kapolres Pringsewu, pergantian juga terjadi pada posisi jabatan Kapolres Mesuji dari pejabat lama AKBP Alim ke pejabat baru yakni AKBP Yuli Waryudo. Berita selanjutnya, Disparbud Lampung Selatan minta pengelola wisata perketat prokes saat libur Nataru. Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Lampung Selatan meminta pengelola tempat wisata untuk memperketat protokol kesehatan saat kegiatan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Lampung Selatan Rini Aryasi mengatakan, secepatnya akan memanggil pengelola tempat wisata jika pertukaran mengenai penerapan PPKM level 3 secara serentak di Indonesia tersebut sudah resmi keluar. Jika surat edaran tersebut terkait penerapan PPKM level 3 secara serentak di Indonesia itu sudah keluar, kata Rini saat dikonfirmasi. Menurut dirinya, pihaknya akan memanggil pengelola tempat wisata untuk menyampaikan persiapan apa yang perlu dipersiapkan dalam rangka menghadapi Nataru mendatang. Pemerintah daerah lanjutnya juga akan menyiapkan untuk pemantauan, seperti penyiagaan keamanan yang biasanya dari TNI dan Polri Satpol PP. Juga akan dibantu oleh petugas Dishub khususnya untuk jalur akses yang ramai. Lebih lanjut, Rini mengatakan peraturan tentang PPKM level 3 tersebut merupakan langkah antisipasi dalam menghadapi kegiatan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Rini menjelaskan intinya peraturan tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Karena dikhawatirkan pada saat Natal dan Tahun Baru ini akan terjadi lonjakan atau klaster baru di tempat-tempat wisata. Rapat awal sudah dilakukan beberapa kali, nanti mungkin sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ketika mendekati perayaan Nataru, maka akan dikumpulkan semua pengelola tempat wisata. Dirinya menegaskan pihak pengelola tempat wisata harus terus meminta dan mengimbau kepada para pengunjung untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena penanganan pandemi COVID-19 memerlukan dukungan semua pihak agar dapat terkendali. Bersama-sama mempunyai tanggung jawab dalam menekan penyebaran COVID-19 di Lampung Selatan, supaya tidak terjadi lonjakan saat perayaan Nataru nanti. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.